Pemirsa, kebakaran hebat melalap puluhan ruangan dan kelas di 3 gedung utama SMK Negeri 3 Kota Bengkulu. Api kali pertama terlihat di ruang praktik tata boga, lalu menyambar cepat ke ruangan lain. Kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Video menunjukkan detik-detik saat api menghanguskan salah satu gedung utama berupa sejumlah ruang kelas, laboratorium, dan ruang praktik SMK Negeri 3 Kota Bengkulu hari Kamis. Secara cepat api membesar dan menghanguskan seluruh gedung dan merambat hingga menghanguskan 2 gedung lainnya. Sejumlah siswa mengatakan api kali pertama terlihat di ruang praktik tata boga dan membesar secara cepat. Saat kejadian, sebagian siswa di sekolah lain di sekitar SMK Negeri 3 sedang menggelar perlombaan. Penyebab kebakaran belum diketahui karena seluruh siswa SMK AN3 sedang libur sekolah. Mana pertama kali itu? Pertama tuh mungkin di bagian ujung itu, karena kan itu kan dapur tata boga mereka kan, jadi kan mungkin memicu. Tapi kami nggak tahu pasti itu Tapi kami nggak tahu pasti itu alasannya apa. konsleting. Sebagian guru dan siswa berdatangan ke sekolah mencoba menyelamatkan beberapa inventaris sekolah serta berkas-berkas penting. Kebakaran menghanguskan 3 gedung utama dan lebih dari 20 ruangan dan kelas, mulai dari laboratorium komputer, ruang broadcasting, ruang praktik tata boga, hingga aula. Kalau TKJ itu? TKJ itu kantornya, itu tuh memang untuk labnya. Oh, lab TKJ ya? Yang ruangan TKJ. Broadcasting, kan udah ngarah ke sini, udah broadcasting. Kalau busana tuh deretan busana yang di belakang, yang di atas dapur. Dapur kok udah habis. Tapi Itu kejadian memang sesuai dengan aktivitas menghibur. kan libur, jadi kan tidak ada Gedung apa aja lagi yang terbakar ya? Gedung di belakang tuh kabarnya semuanya terbakar. Gedung apa aja tuh? Gedungnya ada A, ada B, ada C. Pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Bengkulu mengerahkan seluruh armada dan puluhan personil untuk memadamkan api. Butuh 2 jam untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa namun kerugian mencapai miliaran rupiah. Penyebab kebakaran masih dalam investigasi. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan melaporkan. Kerusuhan terjadi saat warga mengiringi jenazah Lukas NMB untuk dimakamkan di Jayapura, Papua. Akibatnya PJ Gubernur Papua dan Kapolda Papua jadi sasaran amuk massa. Iring-iringan jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB di Jayapura berakhir ricuh. Kericuan berawal saat jenazah Lukas NMB tiba di Bandara Sentani Jayapura Kamis pagi. Massa yang sejak pagi menunggu kedatangan, kemudian mengiringi jenazah Lukas NMB menuju ke tempat persemayaman. Sebelum dibawa massa, jenazah Lukas NMB rencananya dibawa pihak keluarga dan aparat. Namun aparat dan keluarga kalah jumlah dengan massa yang hadir. Di tengah perjalanan, warga dan mahasiswa yang ikut mengiringi jenazah tiba-tiba melakukan aksi lemparan batu. Bentrokan pun terjadi. Aksi ini meluas hingga PJ Gubernur Papua Ridwan Rumasukun dan Kapolda Papua Irjen Matius Fakhiri juga menjadi sasaran amuk massa. Kerusuhan juga akibatkan sejumlah kendaraan rusak dan hangus terbakar. Tak hanya kendaraan, massa juga merusak fasilitas publik hingga ruko. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan memperkuat pengamanan dalam proses persemayaman mantan Gubernur Papua Lukas NMB. Ada sedikit aksi ya dari beberapa kelompok masyarakat, namun hari ini setelah itu bisa diantisipasi dan harapan kita mudah-mudahan sampai dengan seluruh rangkaian pemakaman dari almarhum Lukas NMB ini semuanya bisa berjalan, dan kita sudah sampaikan kepada seluruh aparat di sana untuk betul-betul mempersiapkan diri. Kapolri juga memerintahkan jajaran Polda setempat untuk menambahkan personil dan melakukan pengamanan hingga proses pemakaman selesai. Jenazah Lukas NMB dibawa massa dengan berjalan kaki menuju ke rumah duka. Perjalanan itu berjarak 50 km dan sempat diwarnai kericuhan antara warga dan aparat keamanan. Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan melaporkan. Sebuah video ratusan ekor anjing diangkut dengan truk diduga dibawa ke rumah pemotongan beredar hingga viral. Polisi telah melakukan penyelidikan termasuk memeriksa sebuah tempat yang diduga sebagai penjagalan anjing di Jawa Tengah.
Video ini viral. Ratusan ekor anjing diangkut truk melintas di dalam jalan tol Cipali kawasan Jawa Barat. Muncul narasi anjing-anjing tersebut dibawa ke sebuah rumah jagal di Jawa Tengah. Video mengundang reaksi. Sejumlah orang membuat pengaduan ke Polres Sragen atas dugaan kampung jagal anjing. Beliau sudah memberikan pelaporan ke Polrestabes di daerah Sragen. Nah, nanti teman-teman bisa cek nomor pengaduannya, beliau pampang di IG-nya. Jadi itu bisa menjadi sumber bahwa ternyata sudah dilakukan tindakan yang serius dengan pelaporan. Namun di Treskrim Suspolda Jawa Tengah menyatakan polisi bersama pelapor sudah melakukan pemeriksaan ke lokasi yang disebutkan. Hasilnya nihil, tidak ada aktivitas seperti yang dilaporkan. Yang lalu informasi yang diterima waktu itu adalah mengarah ke wilayah Semarang, ya. Anggota kami sudah bergerak, namun tidak menemukan. Terus kemudian kami dapat informasi lagi, ternyata yang bersangkutan membuat laporan aduan di Sragen. Di Sragen, mereka ketemu sama Polres Sragennya buat aduan, kemudian bersama-sama ke lokasi. Saat ke lokasi itu ternyata sudah tidak ada kegiatan. Polisi masih melakukan penelusuran terkait truk muatan ratusan ekor anjing. Tim gabungan Polda Jawa Tengah dan Polres Jajaran tetap melakukan penyelidikan dan pengawasan terhadap wilayah yang diduga menjadi pusat jagal anjing di Jawa Tengah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan. Keramaian calon penumpang terlihat di Terminal Bus Jombor, Yogyakarta. Keramaian calon penumpang terjadi di masa arus balik libur Natal 2023. Keramaian penumpang arus balik libur Natal 2023 terlihat di Terminal Bus Jombor, Yogyakarta. Lonjakan penumpang arus balik yang memadati Terminal Jombor terjadi sejak hari Rabu kemarin. Kenaikan jumlah penumpang mencapai 70% dari hari-hari biasa. Sebagian besar penumpang adalah yang hendak kembali pulang ke daerah mereka setelah memanfaatkan libur Natal di Yogyakarta. Jakarta, Bogor, dan sebaliknya. Untuk harga tiket sendiri kenaikannya berapa, Mas? Untuk Murni Jaya kenaikan harga 20.000 dari harga standar 250 menjadi 270. Sekitar kenaikan penumpang ya 70% lah dari hari-hari biasa. Dampak ramainya penumpang, kenaikan harga tiket pun terjadi. Naiknya harga tiket bervariasi antara Rp20.000 hingga Rp90.000. Dari daerah istimewa Yogyakarta, Galih Wisma melaporkan. Ya, libur Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan masyarakat untuk pulang ke kampung halaman atau berlibur ke sejumlah daerah. Pemerintah pun telah menetapkan kapan puncak arus mudik dan arus balik libur Nataru kali ini. Pemerintah juga berlakukan sejumlah kebijakan untuk mengantisipasi lonjakan masyarakat yang pergi berlibur. Dan kita akan ulas informasinya melalui infografis berikut ini, arus mudik libur Natal dan Tahun Baru. Pertama yang akan kita bahas pemirsa adalah pemerintah menyatakan bahwa puncak arus mudik dan arus balik liburan Natal dan Tahun Baru terjadi 2 kali. Pertama pada tanggal 22 hingga 25 Desember atau tepat di masa libur Natal kemarin. Sementara puncak arus mudik dan arus balik kedua terjadi pada 29 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024. Untuk antisipasi lonjakan masyarakat yang pergi berlibur atau pulang ke kampung halaman, pemerintah memberlakukan sejumlah kebijakan. Di antaranya, rekayasa lalu lintas, manajemen rest area, hingga pembatasan angkutan barang. Pemerintah juga mempersiapkan program mudik gratis dengan bus antar kota dan kereta api. Berikutnya pemirsa, yang akan kita bahas melalui infografik berikut ini adalah di libur Natal dan Tahun Baru kali ini ada sekitar 107,63 juta orang yang diprediksi melakukan mudik. Jumlah ini meningkat drastis 143% dari tahun sebelumnya. Kementerian Perhubungan memerintahkan jajarannya untuk mempersiapkan angkutan Natal dan Tahun Baru dengan baik. Setiap tahun jumlah pemudik di masa libur Nataru terus meningkat. Di tahun 2021 hingga 2022, 12 juta orang pergi ke kampung halaman atau berlibur ke daerah lain di masa libur Nataru. Lalu di tahun 2000 berikutnya, pertambahan menjadi 44,17 juta orang. Dan di tahun ini meningkat drastis menjadi 107,3 juta orang.
Di masa libur Nataru, angkutan udara seperti pesawat menjadi salah satu moda transportasi favorit bagi masyarakat. Ya, pada tanggal 26 Desember kemarin, jumlah pengguna angkutan udara mencapai 237.000 lebih. Sementara kereta api 233.000 lebih dan angkutan darat 209.000 lebih. Angkutan sungai, danau, dan penyeberangan mencapai 125.000 orang dan angkutan laut mencapai 101.000 lebih orang. Namun jumlah ini akan bertambah seiring mendekatnya puncak mudik libur Tahun Baru 2024. Sementara itu berdasarkan data Kemenhub, Jawa Timur menjadi daerah yang paling banyak dikunjungi pemudik dengan 16,34 juta orang, diikuti Jawa Tengah 14,86 juta orang dan Jawa Barat 12,51 juta orang. Sementara Jabodetabek 9,89 juta orang, lalu disusul dengan daerah istimewa Yogyakarta yakni 9,60 juta orang. Libur Natal dan Tahun Baru telah menjadi musim liburan yang paling ditunggu-tunggu. Masyarakat berbondong-bondong melakukan perjalanan mudik untuk merayakannya bersama keluarga di kampung halaman maupun berkunjung ke tempat wisata. Namun para pemudik diimbau agar dalam perjalanannya jangan lengah, istirahat yang cukup, serta perhatikan dan menjaga kesehatan Anda. 8 kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Riau dilanda banjir. Banjir meninggi dengan cepat mengakibatkan warga tidak sempat menyelamatkan barang berharga. Tim SAR masih melakukan evakuasi kepada anak-anak dan lansia korban banjir. Banjir melanda 8 kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Riau. Ketinggian air berkisar antara 1 meter hingga 1,5 meter. Ribuan rumah warga terdampak. Banjir terjadi akibat sungai yang meluap setelah hujan deras mengguyur. Banjir meninggi dengan cepat mengakibatkan sebagian warga tak sempat menyelamatkan barang-barang. Sudah mencapai 1,20 meter lah dari kena surutnya tadi malam. Apa sempat pergi mengungsi atau gimana? Ya, sempat mengungsi karena barang-barang yang mungkin bisa digenangi oleh air kita selamatkan. Lebih kurang ketinggian sekitar 1,2 meter. Ini sempat pergi mengungsi atau enggak? Sebagian warga yang mengenai rumahnya, ada yang sebagian mengungsi di masjid, ada juga yang mengungsi di sekolah-sekolah. Untuk Kepolisian dan relawan masih melakukan evakuasi terhadap warga terdampak banjir. Sejumlah warga lansia dan wanita masih terjebak di dalam rumah yang terendam banjir. Banjir terjadi akibat luapan hulu Sungai Rokan dan kiriman banjir dari Pasaman, Sumatera Barat. 8 kecamatan terdampak banjir adalah Kecamatan Bonai Darussalam, Tambusai, Rambah, Tambusai Utara, Pagaran Tapah, Rokan Koto, Rambah Hilir, dan Kunto Darussalam. Para warga yang mengungsi telah mendapatkan bantuan makanan. Namun warga di pengungsian yang sebagian besar wanita, lansia, dan anak-anak mulai membutuhkan bantuan obat-obatan. Dari Rokan Hulu, Provinsi Riau, Yusuf Marpaung melaporkan. Pemirsa, baliho kampanye calon legislatif dirusak sekelompok orang di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Perusakan dilakukan oleh 6 orang dengan 3 sepeda motor. Aksi tersebut terekam CCTV. Sebuah kamera pengawas CCTV merekam tindak perusakan baliho kampanye calon legislatif di Desa Ketan Ireng, Kecamatan Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. 6 orang berboncengan sepeda motor mendatangi sejumlah alat peraga kampanye yang terpasang di sebuah persimpangan. 2 orang pemuda turun dari motor dan langsung menyobek baliho kampanye caleg. Mereka kemudian melarikan diri. Bukan hanya 1 baliho, sedikitnya 3 baliho kampanye caleg dari 3 partai politik berbeda dirusak. Partai, Pak. Banyak sih, 7-10-an lah lebih. Terus ini yang terpasang ini yang baru apa yang lama ini? Ini yang terpasang, yang dipasang ini yang terbaru. Kalau yang lama udah rusak semua. Kira-kira yang rusak orang mana gitu, Pak? Baru kurang tahu saya orang mana itu. Perusakan dilakukan pada dini hari saat kondisi sekitar sepi. Dari penelusuran warga, diduga puluhan baliho dirusak para pelaku. Saya berharap ini segera dituntas dan saya akan melaporkan peristiwa ini ke yang berwenang. Karena tentu ini menjadi hal yang tidak baik bagi semua ya, bukan hanya saya. Karena proses demokrasi yang damai itu salah satunya ya bersih dari peristiwa-peristiwa yang kita inginkan.
Belum diketahui motif para pelaku, Bawaslu diminta menindaklanjuti perusakan alat peraga kampanye dan mengambil langkah hukum untuk memberikan efek jera kepada para pelaku. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Badan Pengawas Pemilu masih menelusuri kesalahan distribusi surat suara yang telah diterima para pemilih di Taipei, Taiwan. Bawaslu juga menyarankan surat suara tersebut jangan dianggap rusak seperti yang direncanakan KPU karena berpotensi menimbulkan kebingungan hingga pemilih bisa mencoblos menggunakan 2 surat suara. Badan Pengawas Pemilu akhirnya angkat bicara terkait permasalahan penyelenggaraan pemilu di luar negeri. Bawaslu telah menelusuri 62.000 surat suara yang dikirim prematur di luar jadwal untuk 31.000 lebih pemilih di Taiwan, namun belum menyatakan adanya pelanggaran. Sementara terkait surat suara, sikap Bawaslu berbeda dengan KPU. Jika KPU berencana menganggap 62.000 surat suara tersebut rusak dan akan mengirim surat suara baru, Bawaslu menyarankan tidak demikian. Solusi tersebut dianggap berpotensi menimbulkan kebingungan bagi para pemilih di Taiwan hingga rawan seorang pemilih dapat mencoblos 2 kali karena 2 kali mendapat surat suara. Berpotensi pelanggaran pidana jika berikutnya terjadi lagi kerusakan dan kemudian diberikan surat suara pengganti lebih dari 1 kali. Kemudian yang keenam, berpotensi penyalahgunaan surat suara yang berdampak pidana pemilu. Kemudian juga yang 7, berpotensi memunculkan kendala bagi PPLN untuk memilah atau memastikan surat suara yang masuk dan dikirim sebelum tanggal 2 Januari dan dikembalikan pada penghitungan suara. Sebelumnya KPU mengklaim PPLN Taipei telah mengirimkan surat suara untuk metode pemilih via pos tanpa sepengetahuan KPU. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Yudi Richard, Sadusanto melaporkan. Pemirsa, Bawaslu batal memeriksa Gibran Rakabuming Raka terkait dugaan pelanggaran kampanye bagi-bagi susu di CFD Jakarta Kamis kemarin. Sementara itu, Cawapres Gibran mengaku belum menerima surat panggilan dari Bawaslu tersebut. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu batal memeriksa Gibran Rakabuming Raka terkait dugaan pelanggaran bagi-bagi susu di CFD Jakarta sebelum masa kampanye dimulai. Gibran dijadwalkan pemeriksaan pada hari Kamis kemarin, namun dibatalkan karena klarifikasi yang dilakukan dinilai telah cukup. Bawaslu tidak mendapati adanya dugaan pelanggaran pemilu terkait kegiatan Cawapres nomor urut 2 tersebut. Pada momen tersebut juga tidak didapati Gibran dan tim memobilisasi keikutsertaan anak-anak dalam kegiatan Car Free Day. Ternyata begitu kita minta keterangan tidak terbukti adanya dugaan pelanggaran pidana. Nah, sebagaimana diatur di Undang-Undang 7 2002 Pasal 135, kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu, ternyata kita tanya, meyakinkan ada nggak di situ kata menyampaikan visi misi pada saat bagi susu, kemudian menyampaikan program ada nggak misalkan, dan atau citra diri peserta pemilu. Sementara itu, Cawapres Gibran Rakabuming Raka mengaku belum menerima surat panggilan dari Badan Pengawas Pemilu Jakarta Pusat terkait kegiatan bagi-bagi susu di CFD. Nanti kami tindak lanjuti. Suratnya belum diterima belum? Surat panggilan? Belum. Nanti kami tindak lanjuti, ya. Katanya hari ini, Mas. Katanya hari ini tuh. Saya kurang tahu. Belum kami terima. Sebelumnya, Ketua Bawaslu Jakarta Pusat Christian Nelson Pangke sebelumnya menyampaikan Gibran akan dipanggil pada akhir Desember 2023 untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan pelanggaran kampanye. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri acara refleksi kebangsaan atau Sarasehan yang digelar alumni aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. GMNI mendukung Ganjar Pranowo sebagai sosok yang tepat. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali melakukan agenda kampanyenya setelah libur Natal. Ganjar Pranowo menghadiri acara refleksi kebangsaan atau Sarasehan yang diselenggarakan oleh alumni dan aktivis GMNI Kamis kemarin. Acara yang juga menjadi tempat diskusi dan penyampaian para aktivis ini digelar di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta dan dihadiri ratusan alumni GMNI. Hadirnya Ganjar di Sarasehan ini sebagai bentuk wujud dari sosok Ganjar yang suka berdialog dan mendengar aspirasi, khususnya dari para aktivis. Pertanyaannya, Indonesia mau kemana?
Saya tidak pernah tahu sampai hari ini diundang di sini, Pak Sis. Saya tidak pernah bermimpi pada soal itu. Tapi yang saya renungkan setiap hari adalah rasanya ini panggilan sejarah. Saya kira saya seperti Bapak Ibu teman-teman yang ada di sini. Jadi bukan hanya wanita, tapi orang tua saya begitu hebatnya mendidik saya. Hidup susah itu menjadi tarikan nafas harian. Sebelumnya, alumni GMNI telah menyatakan dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Dukungan tersebut diberikan lantaran Ganjar dinilai sebagai sosok yang aktif dalam kelompok diskusi dan organisasi serta memiliki pemikiran Bung Karno. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Guntur Zulkarnadi, Leman melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sekaligus Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD bersilaturahmi di Pondok Pesantren Konzini di Sidoarjo, Jawa Timur. Kehadirannya disambut dengan sholawat hadroh oleh santri Pondok Pesantren Kiai Haji Raden Abdus Salam Mujib. Mahfud MD memberikan sambutan bercerita kepada para santri Pondok Pesantren Konzini Sidoarjo, Jawa Timur tentang pengalaman saat dirinya menjadi santri hingga cita-cita saat kecil. Sebelum memberikan sambutan, Mahfud diajak menuju kediaman Kiai Haji Muhammad Ali. Mahfud menyampaikan kunci sukses untuk para santri adalah bekerja keras dan mempunyai sikap moral tidak tamak. Kunci sukses untuk para santri satu, bekerja keras. Bekerja keras itu pasti sukses. Tapi modal utama sikap moralnya itu tidak tamak pertama. Karena korupsi itu muncul dari sikap tamak. Lalu yang kedua kejujuran. Orang bisa mendapat pekerjaan bagus, kaya tapi tidak jujur, itu hidupnya tidak tenang. Dalam kunjungannya ke Jawa Timur, Mahfud MD selanjutnya bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, dan Pondok Pesantren Nurul Karnain. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Rizky Ihwal melaporkan. Sementara itu, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berdialog dengan para nelayan di Banyuwangi, Jawa Timur. Anies menawarkan solusi terkait permasalahan yang dihadapi, mulai dari reklamasi hingga mahalnya BBM untuk melaut. Pantai bersama dengan masyarakat. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyambangi para nelayan di Pantai Blimbing Sari, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis siang. Pertemuan ini dikemas dalam dialog bersama nelayan dengan tema Desak Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh para nelayan dan mencari solusi seperti masalah reklamasi pasir pantai dan kelangkaan BBM untuk melaut. Dalam kampanye tersebut, Anies menjanjikan kesejahteraan bagi para nelayan, khususnya terkait pemberian permodalan. Banner membantu, kemudian sosialisasi online membantu, itu semua bukan salah. Tapi kami melihat dengan dialog seperti ini, apalagi direkam dan bisa dilihat oleh siapa saja, kami berharap rakyat Indonesia makin bisa membayangkan. Sementara itu, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar diagendakan bertemu dengan para petani dan tokoh adat Using di Banyuwangi, Jawa Timur. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo melaporkan. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti berkunjung ke pondok pesantren tertua di Magelang, Jawa Tengah, yakni Ponpes Ma'ahidul Irfan. Kedatangan Atikoh disambut antusias para santri dan santriwati. Siti Atikoh bersilaturahmi dengan pengasuh pimpinan dan para santri Ponpes Ma'ahidul Irfan di Bandongan, Magelang. Selama kunjungan, Atikoh sempat didapuk jadi pembicara terkait dua isu, yakni pengalaman hidupnya yang berlatar belakang keluarga santri serta kesetaraan gender. Khusus soal kesetaraan gender, Atikoh mendorong kaum perempuan untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya dan berkontribusi dengan menebar manfaat kepada masyarakat. Sementara pimpinan Ponpes yang berdiri sejak 1825 tersebut mendoakan agar Ganjar Pranowo dan keluarga selalu diberi kesehatan. Selain itu, duet Ganjar Mahfud juga menang dalam Pilpres 2024. Atikoh berjanji menyampaikan aspirasi dan harapan pimpinan dan pengasuh Ponpes kepada tim Ganjar Mahfud.
Sementara itu putra Ganjar Pranowo Muhammad Zinedine Alam Ganjar menjadi sosok inspiratif dalam kegiatan Ruang Temu Alam Gen Z Bicara Gagasan dan Kreativitas di Karanganyar, Jawa Tengah. Selain Alam Ganjar, acara juga menghadirkan Disa Ageng Alifeven dan diikuti oleh ratusan pelajar dan mahasiswa. Alam Ganjar menyampaikan gagasannya soal Indonesia Emas 2045. Alam menegaskan Indonesia Emas 2045 bukan lagi soal optimisme ataupun pesimisme. Bonus demografi merupakan sebuah pencapaian konkret bagaimana Indonesia bisa sampai pada titik keemasan menuju negara yang berdaulat. Bonus demografi meningkatkan kebutuhan tenaga kerja dan berimplikasi pada keterbukaan lapangan kerja. Karena itulah Alam Ganjar mengajak generasi muda termasuk Gen Z untuk meningkatkan soft skill dan pendidikan karakter. Kaum muda, mandiri, kreatif, dan solutif dimulai dari hal-hal kecil yang dimiliki namun dilakukan secara konsisten. Sejumlah daerah mulai melakukan simulasi pencoblosan pemilu 2024. KPU Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan bahkan menguji coba sistem informasi rekapitulasi suara atau Sirkap yang terhubung langsung ke server milik KPU RI. Selayaknya pencoblosan resmi, petugas mengenakan pakaian adat saat mengikuti simulasi pencoblosan dan penghitungan surat suara pemilu 2024 di lapangan Palantikang Maros, Kecamatan Turikalem, Maros, Sulawesi Selatan. Kegiatan simulasi diikuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan PPK, Panitia Pemungutan Suara, serta Pemkab Maros bersama TNI dan Polri. Simulasi dilakukan sesuai proses pemilu sesungguhnya. Panitia memulai kegiatan dengan tata cara pencoblosan, cara pelipatan, hingga memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Ada sedikit perbedaan dari pemilu sebelumnya. Pemilu 2024 termasuk dalam simulasi ini menggunakan sistem informasi rekapitulasi suara, Sirekap, alat bantu penghitungan suara yang terhubung langsung dengan server milik KPU Republik Indonesia. Pertama kita akan melihat kondisi real TPS kita, bagaimana penataannya, kemudian bagaimana dokumen-dokumen yang ada, surat suara, kemudian formulir yang digunakan. Kemudian kita sebentar akan ada rekap, kemudian di rekap itu ada yang aplikasi kita pakai, sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap. Kemudian dari situ kita akan melihat estimasi waktu yang kita gunakan, mulai dari tahap kita pembukaan jam 7 tadi sampai di finishing di akhir rekap dan hasil. Terdapat 5 surat suara dalam simulasi ini, yakni untuk Pilpres, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan DPD. Simulasi menjadi sarana edukasi serta evaluasi untuk meminimalisir kendala dalam pencoblosan dan penghitungan suara nanti. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Kenaikan harga kedelai dirasakan pengrajin tahu dan tempe di Komplek Kopti, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Kenaikan yang terjadi sejak sepekan lalu karena adanya hambatan ekspor yang mengakibatkan harga kedelai mahal dan sulit dicari. Pengrajin tahu dan tempe di Komplek Kopti, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat terlihat berbeda dengan hari biasanya. Perbedaan ini karena adanya kenaikan harga kedelai. Kenaikan harga kedelai ini sudah terjadi sejak sepekan lalu. Harga bahan baku kedelai yang biasanya Rp1.150.000 per kuintal, kini naik menjadi Rp1.250.000 per kuintalnya. Kenaikan harga ini perihal adanya hambatan pada ekspor barang. Karena yang kebetulan tidak punya modal untuk stok, itu semua sudah pada pre. Karena nggak punya stok, Pak. Karena kalau tidak pelanggan juga tidak dilayani. Karena tidak ada bahan bakunya kedelai ini. Jadi ada beberapa toko yang buka, tapi dengan melayani khusus pelanggan saja, Pak. Dengan adanya kenaikan, para pengrajin tahu dan tempe berharap pemerintah segera turun tangan guna mengatasi kenaikan dan langkanya kedelai di Indonesia. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Pemirsa, Komnas Perlindungan Anak mencatat sebanyak 3.547 kasus kekerasan terhadap anak terjadi sepanjang 2023. Dibandingkan tahun sebelumnya, tahun ini kekerasan pada anak naik 30% dengan kasus terbanyak adalah kekerasan seksual.
Kasus Jagakarsa semakin membuat mata kita terbuka terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Di mana seorang ayah tega menghabisi nyawa keempat buah hatinya di saat sang ibu juga tengah mengalami KDRT. Itulah salah satu contoh kasus yang ditangani Komisi Nasional Perlindungan Anak jelang penghujung tahun 2023. Dan hingga saat ini, Komnas PA telah menerima 3.547 kasus kekerasan anak di Indonesia dan mengalami kenaikan 30% dibandingkan tahun sebelumnya. Di mana diantaranya laporan mengenai kasus kekerasan fisik, kekerasan psikis, hingga kasus kekerasan seksual yang paling banyak terjadi, yakni sebanyak 1.915 kasus dan mengalami kenaikan 54%. Dari kasus-kasus kekerasan terhadap anak ini terjadi di lingkungan terdekat, yaitu di rumah, di lembaga pendidikan, dan di lingkungan sosial anak. Tak hanya itu, pelakunya sendiri ialah orang terdekat dari sang anak, seperti orang tua kandung, paman, guru, maupun orang tua tiri. Sejumlah faktor juga melatar belakangi adanya kekerasan pada anak, di antaranya faktor ekonomi, komunikasi dengan pasangan yang tidak baik, serta faktor tidak bisa memahami cara mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Komnas Perlindungan Anak telah melakukan berbagai kegiatan preventif terhadap masyarakat guna mencegah terus bertambahnya kasus kekerasan pada anak. Dan pemecahan masalah kekerasan terhadap anak yang harus menjadi prioritas bersama adalah kesadaran orang tua, masyarakat, guru, dan kepedulian serta peran pemerintah. Komnas Perlindungan Anak sudah melakukan kegiatan preventif dan edukasi kepada sebanyak 21.150 anak sejak periode Januari sampai dengan Desember 2023 dan melalui kegiatan parenting sebanyak 3.600 orang tua yang sudah menerima program dari Komnas Perlindungan Anak. Diharapkan adanya peran banyak pihak untuk melakukan pengawasan dan lebih peka terhadap lingkungan sekitar agar tak ada lagi kasus serupa kembali terjadi. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Sementara itu dalam rilis akhir tahun 2023, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan kasus kekerasan terhadap anak menjadi yang paling banyak dilaporkan sepanjang 2023. Jumlah kekerasan terhadap anak mencapai 11.000 lebih perkara, meningkat 12,8% dibanding tahun lalu. Dalam rilis akhir tahun, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan sejumlah capaian kinerja Polri sepanjang tahun 2023. Dari sejumlah kinerja Polri, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi salah satu yang mendapatkan perhatian dengan 21.768 kasus, di mana Polri telah menyelesaikan 8.008 kasus atau sebesar 36,76% dari total jumlah laporan. Di mana kekerasan terhadap anak menjadi yang paling banyak dilaporkan sepanjang 2023 dengan total 11.084 kasus atau meningkat 12,3% dibandingkan tahun 2022. Disusul kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dengan 5.555 kasus. Kasus anak berhadapan dengan hukum sebanyak 3.318 kasus. Kekerasan terhadap perempuan dengan 2.636 kasus, hingga kekerasan seksual dengan 643 kasus. Polri hingga kini masih menyelesaikan kasus yang tersisa karena pemulihan terhadap korban menjadi prioritas utama dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari Jakarta, Giseliano Rahma, Guntur Zulkarnaini, Ahmad Putra melaporkan. Puluhan sopir bus antar kota antar provinsi menjalani tes urin yang digelar Badan Narkotika Nasional di Terminal Jombor, Sleman, Yogyakarta. Tes dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba agar menjamin keselamatan penumpang di musim libur Nataru. Satu persatu sopir bus ini menjalani tes urin di Terminal Jombor, Sleman, Yogyakarta, Kamis siang. Tes urin yang dilakukan petugas gabungan dari BNN Kabupaten Sleman dan Dinas Perhubungan ini dilakukan untuk mengantisipasi penggunaan narkoba oleh para sopir dan awak bus saat berkendara. Penggunaan narkoba dapat berpengaruh dan membuat sopir atau awak bus berhalusinasi sehingga dapat membahayakan keselamatan penumpang.
Karena mereka memang membawa penumpang ya dari perjalanan antar kota kan. Jadi kalau memang dia menyalahgunakan narkoba, takutnya dia di perjalanan terjadi apa-apa. Kalau dia membawa penumpang, dia menggunakan narkoba di tengah jalan, halusinasi bagaimana? Sementara itu, kegiatan ini disambut positif para sopir bus antar kota antar provinsi karena dapat memperlancar perjalanan selama masa libur Natal dan Tahun Baru. Juga mengurangi itu sih, yang takut kan yang pakai itu, yang takut. Kalau aku santai. Dari 25 sopir yang menjalani tes urin, seluruhnya negatif narkoba. Dengan tes urin ini diharapkan dapat meminimalisir penyalahgunaan narkoba di kalangan awak bus. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan melaporkan. Kereta cepat bus menjadi primadona di tengah masa libur Natal dan Tahun Baru. Transportasi massal tersebut menjadi alternatif wisatawan, khususnya bagi warga Jakarta yang akan berlibur ke kota Bandung, Jawa Barat. Kini Anda tak perlu khawatir lagi untuk berlibur ke kota Kembang, Bandung, Jawa Barat. Kereta cepat Wush akan membawa Anda kurang dari 1 jam untuk sampai di kota tujuan. Ya, seperti ratusan penumpang ini yang memadati stasiun Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Para penumpang berasal dari stasiun Halim, Jakarta Timur, dengan berbagai tujuan yang sebagian besar wilayah Bandung Raya. Para penumpang kemudian melanjutkan perjalanan ke kota Bandung dan Lembang dengan menggunakan kereta feeder. Manajemen KCIC mencatat jumlah penumpang yang naik moda transportasi ini naik hingga mencapai 20% pada periode 17 hingga 25 Desember. Tercatat lebih dari 150.000 penumpang yang naik menuju Bandung. KCIC pun menambah perjalanan hingga 48 perjalanan. Untuk menyambut masa libur akhir tahun ini, KCIC menjalankan 48 perjalanan kereta cepat bus, meningkat dari sebelumnya 40 perjalanan per hari, di mana itu menambah kapasitas tempat duduk untuk mengantisipasi melonjaknya jumlah masyarakat yang ingin bepergian di antara Jakarta dan Bandung. Untuk menyambut masa libur akhir tahun ini, KCIC menjalankan 48 perjalanan kereta cepat bus, meningkat dari sebelumnya 40 perjalanan per hari, di mana itu menambah kapasitas tempat duduk untuk mengantisipasi melonjaknya jumlah masyarakat yang ingin bepergian di antara Jakarta dan Bandung. Mbak, ini kan lagi musim liburan sama Natal Tahun Baru ya. Ini untuk menghindari macet jalan di tol atau gimana? Kalau bus sendiri jadi alternatif? Oh iya, bisa. Ya alternatif. Oke. Oke. Sangat efektif berarti ya untuk liburan ya. Jadi tunggu apa lagi? Kereta cepat Wush bisa menjadi alternatif bagi masyarakat yang akan liburan ke Bandung demi menghindari macet di sejumlah titik ruas jalan menuju Bandung. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono melaporkan. Di masa kampanye pemilu 2024, seluruh caleg Partai Perindo semakin masif turun ke masyarakat. Melalui berbagai programnya, para caleg menyampaikan visi misi serta mengajak masyarakat untuk memilih pada pemilu 14 Februari 2024. Caleg Partai Perindo DPR RI Dapil 2 Jawa Barat, Abdul Kholik Ahmad, kembali turun ke masyarakat untuk menyampaikan visi misi Partai Perindo. Ketua DPP Partai Perindo bidang keagamaan ini juga berdialog dengan masyarakat di Kampung Pamoyanan, Desa Mekarmanik, Cimenyan, Kabupaten Bandung. Kami mengajak kepada warga masyarakat untuk tidak golput ya, karena golput itu cerminan dari warga masyarakat yang tidak bertanggung jawab, baik kepada bangsa dan negaranya maupun kepada masa depan generasi kita semua. Sementara itu di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, caleg Partai Perindo menyerahkan klaim asuransi senilai 3 juta rupiah pada ahli waris pemegang KTA Partai Perindo Berasuransi atas nama Daud Dolu yang meninggal dunia akibat kecelakaan saat mengendarai sepeda motor. Harapan kami semoga keluarga yang berduka dapat terbantu
dengan tali asi yang diberikan oleh Partai Perindo lewat KTA berasuransi dari Partai Perindo. Partai Perindo terus bergerak menyampaikan visi dan misinya kepada masyarakat. Partai bernomor urut 16 ini juga mengkampanyekan pasangan capres nomor urut 3, Ganjar Mahfud, yang akan mengikuti Pilpres 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo menghadiri perayaan Natal Nasional 2023 di Kota Surabaya, Jawa Timur. Haritanu Sudibyo mengapresiasi penyelenggaraan Natal Nasional 2023 yang berlangsung hikmat dan meriah. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama sejumlah menteri dan pejabat negara menghadiri perayaan Natal Nasional 2023 yang digelar di Geraha Gereja Betani, Nginden, Surabaya, Jawa. Turut hadir Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo bersama Ibu Liliana Tanu Sudibyo serta Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanu Sudibyo yang sekaligus sebagai Ketua Pelaksana Perayaan Natal Nasional 2023 pada perayaan Natal Nasional ini. Presiden Joko Widodo menekankan penting menjaga toleransi di tahun politik seperti sekarang ini dalam sambutan perayaan Natal. Kita harus terus selalu menjaga toleransi, menjaga persatuan, menjaga perdamaian. Perbedaan pilihan politik itu wajar dalam demokrasi. Sementara itu, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo memberikan apresiasi kepada Angela Tanu Sudibyo sebagai Ketua Pelaksana Natal Nasional 2023 yang mampu menyuguhkan penampilan menarik dengan lancar. Dan saya mengucapkan terima kasih khusus kepada Angela Tanu Sudibyo sebagai Ketua Pelaksana. Perayaannya rapi sekali dan tim RCTI, tim MNC Group yang bertanggung jawab atas produksi. Ada juga keterlibatan anak-anak kecil dan dari Surabaya juga ada satu grup tari karisma dan dari jauh dari Sumatera Utara ada juga perkusi gitu ya. Jadi kita memang melibatkan sangat beragam sekali. Semangat Natal diharapkan akan membawa kehangatan dan kedamaian bagi bangsa Indonesia, terlebih memasuki tahun politik 2024. Dari Surabaya, Oki Arisandi, Suryadi Suryaningrat, iNews melaporkan.